Empat gudang kayu dan gudang plastik terbakar di Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya api dan kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap semua isi gudang yang berisi barang mudah terbakar. Kebakaran diduga disebabkan pesta kembang api dan petasan warga Kampung Jepara, Kota Surabaya saat perayaan Tahun Baru 2024. Karena sudah menjadi tradisi setiap malam Tahun Baru, warga Kampung Jepara menggelar pesta kembang api. Ironisnya, kembang api yang diarahkan ke gudang diduga menimbulkan api setelah percikan kembang api ada yang jatuh ke serbuk gergaji kayu, sehingga menghanguskan 4 gudang. Biasalah main apa? Petasan. Kembang api. Kembang api. Nah, biasanya dari arah luar itu arahnya ke sini kan dianggap kosong kan lapangan tuh. Jadi dari atas ke bawah ke atas. Semalam itu ya dianggap sudah biasa. Ini orang sini tuh jaga tiap malam. Kalau tiap tahun baru jaga. Jadi ada yang jatuh dari sana lari ke sana jatuh. Maka nanti perhatian ke depan memang harus inilah lebih. Berarti dari lagi. petasan, Pak ya? Iya, dari kembang api. Sementara petugas PMK Kota Surabaya kesulitan menuju lokasi karena jalan perkampungan yang sempit. Sekitar 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ya, kita akan pantau terkait dengan informasi selengkapnya dari penyelidikan kasus kecelakaan di Tol Cikampek, Jakarta. Saat ini kami sudah terhubung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Karawang, Ibda Bambang Jailani. Selamat sore, Ibda Bambang. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan penanganan saat ini, terutama di lokasi kecelakaan. Di kilometer 41400 dari arah Jakarta menuju Cikampek yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia, 14 luka ringan dan 3 luka berat. Dapat kami laporkan untuk luka berat sudah pulang ke rumah masing-masing dan luka ringan pun sudah pulang ke diaman masing-masing. Ibda Bambang, berapa orang yang terluka berat, berapa orang yang luka ringan dan dirawat di rumah sakit mana? Untuk luka ringan total ada 14 dan untuk luka berat ada 3 dirawat di Rumah Sakit Rosella dan Mandaya. Rumah Sakit Rosella dan mana? Mandaya. Mandaya. Ya. Dan semuanya sudah dipulangkan semuanya ya? Semuanya sudah dipulangkan kecuali 1 luka berat untuk driver masih di perawatan di Rumah Sakit Mandaya. Oke. Ibda Bambang, terkait dengan 6 orang yang meninggal dunia saat ini, jenazahnya apakah sudah dipulangkan atau diambil oleh keluarganya? Untuk 5 jenazah sudah diambil oleh keluarganya dan tinggal 1 jenazah masih bertahan di Rumah Sakit Rosella. Kami masih menunggu keluarga yang masih perjalanan dari arah Cirebon menuju Karawang. Terkait dengan identifikasi jenazah, Ibda Bambang, ada berapa laki-laki dan juga perempuan? Ada 4 jenazah laki-laki dan 2 jenazah perempuan. Baik. Terkait dengan investigasi penyelidikan sementara, Ibda Bambang, kronologi atau penyebab dari kecelakaan ini apa? Diduga karena hilangnya konsentrasi pengemudi dari lajur 3 oleng ke lajur 1 dan menuju bahu jalan, lanjut menabrak pembatas pagar. Oke. Saat itu pukul berapa dan kondisi cuaca serta jalanan seperti apa kalau dari keterangan korban maupun juga pihak-pihak yang kepolisian wawancarai? Kurang lebih kejadian pukul 19.00 untuk cuaca pada saat itu pasca hujan. Memang terlihat jalanan pada saat itu basah. Demikian. Bus Bhinneka ini atau PO Bhinneka ini asalnya dari mana dan menuju kemana ya? Dari Jakarta menuju Cirebon, Bapak nih. Oke, dalam rangka untuk, maksudnya dalam satu bus tersebut, apakah satu rombongan atau memang digunakan untuk transportasi atau berkendara begitu? Transportasi umum, jadi bukan satu rombongan, jadi untuk alamatnya pun berbeda-beda, jadi memang transportasi umum. Baik, kalau kondisi busnya sendiri, Ibda Bambang, apakah normal atau remnya blong? Saat ini masih tahap penyelidikan, Mbak. Oke.
Ada pihak yang ditetapkan untuk sebagai pihak yang bertanggung jawab, mungkin bisa berujung pada pidana, Ibda Bambang? Ya, dalam hal ini akan kami selidiki terkait nanti pengemudi. Namun saat ini pengemudi masih belum dapat kami mintai keterangan. Demikian. Baik, Ibda Bambang, terima kasih sebelumnya atas informasinya. Sementara ini kami juga masih menunggu bagaimana perkembangan terkini dari penyelidikan. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu, sampai jumpa. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor di hari libur tahun baru 2024 terpantau normal. Petugas kepolisian telah membuka kembali 2 jalur menuju Jakarta dan juga arah sebaliknya. Jalur menuju wisata Puncak Bogor terpantau ramai lancar pada Senin siang. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor telah membuka 2 jalur dari arah Jakarta menuju Puncak serta sebaliknya. Sebelumnya, yang pada malam pergantian tahun jalur ini ditutup. Hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik wisatawan usai menghabiskan waktu liburan dan merayakan malam pergantian tahun 2024 di kawasan Puncak Bogor. Mengantisipasi kepadatan arus dari arah Puncak menuju Jakarta, petugas akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, yaitu melakukan sistem one way dan buka tutup jalur. Pemirsa, yang mana puncak arus balik liburan tahun baru 2024 diprediksi terjadi hari ini, kita akan sama-sama memantau bagaimana situasi terkini dari kawasan Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat bersama dengan rekan Ahmad Muharlin. Alin, selamat sore. Seperti apa kondisi lalu lintas di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Situasi serta kondisi di sore hari ini di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di kawasan Simpang Gadok Bogor, terpantau normal, tidak terlihat adanya kemacetan serta kepadatan kendaraan yang mengarah dari 2 arahnya sejak pagi tadi, di mana pihak dari kepolisian yang telah membuka kembali jalur untuk naik dari arah Jakarta menuju arah Puncak yang sempat ditutup pada tadi malam, yang dimana petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor melakukan penutupan jalur yang menuju Puncak pada pukul 6 sore kemarin dan juga memberlakukan aturan Car Free Night yang dimulai pada pukul 9 malam tadi yang dibuka kembali pada pukul 2 dini hari. Namun tadi pagi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, petugas memberlakukan sistem buka tutup jarak atau one way dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak untuk kendaraan roda 4 begitu. Namun untuk kendaraan roda 2 ini masih bisa melewati untuk mengarah ke arah jalur wisata Puncak. Skema sistem buka tutup ini masih bersifat kondisional begitu Fani dan juga pemirsa, dikarenakan petugas untuk saat ini sampai dengan saat ini masih memprioritaskan serta berfokus untuk mengurai kendaraan yang turun dari arah Cianjur, Puncak yang akan mengarah ke Jakarta. Fani dan juga pemirsa, untuk hari ini dan juga tanggal 2 besok hari, di mana akan terjadi puncak arus balik wisatawan yang masyarakat yang tengah berlibur di kawasan Puncak Bogor dan juga yang merayakan malam pergantian tahun pada tadi malam. Untuk itu, mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan yang akan turun dari arah Puncak menuju Jakarta, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor ini telah membuat beberapa skenario atau rekayasa lalu lintas, diantaranya mengatur sistem one way yang sampai dengan saat ini tengah dilakukan begitu. Sebagai tambahan, untuk kondisi cuaca di Simpang Gadok saat ini, seperti yang kita bisa lihat di belakang kami sedang turun hujan deras begitu. Maka dari itu kami menghimbau bagi para pengendara motor khususnya yang berkendara menggunakan sepeda motor yang akan melewati ke arah Puncak begitu untuk berhati-hati, berwaspada, tidak terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kembali ke Fani di studio. Baik, Ahmad Muharlin, terima kasih atas informasi terkini dari kawasan Simpang Gadok. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, dari Simpang Gadok Bogor kita beralih ke Yogyakarta, di mana mulai berakhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru, stasiun Yogyakarta dipadati oleh ribuan penumpang arus balik yang akan kembali ke kota asal masing-masing. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sidak ke stasiun Yogyakarta untuk memastikan kinerja pelayanan dari para pegawai. Jelang berakhirnya masa libur akhir tahun, stasiun Yogyakarta yang berada di kawasan Malioboro ini kembali ramai dipadati ribuan calon penumpang yang hendak kembali ke kota asal. Mereka akan kembali ke kota asal untuk kembali beraktivitas. Mayoritas penumpang kembali ke Jakarta usai menghabiskan libur perayaan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta. Kita udah planning jauh-jauh hari sebulan sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya kita udah beli tiket, kita udah pesen hotel dan sebagainya. Nggak ada kenaikan harga untuk di Natal tahun baru ini, Pak? Standar sih untuk harga ya. Saya masih kemarin di tiket di 310. 310. Untuk memastikan kinerja pelayanan para pegawai serta memastikan kelancaran arus balik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sidak ke stasiun Yogyakarta. Kunjungan Menhub juga terkait rencana revitalisasi stasiun Yogyakarta yang akan direvitalisasi. Lalu kami menugaskan kepada DKI untuk memperbaiki rolling stock. Kita tahu bahwa banyak kebutuhan kereta-kereta dari bandara ke Jogja, dari bus ke Bandung dan sebagainya, sehingga dana-dana APBN bisa digitalisasi, sehingga dana-dana kalkulasi itu bisa digunakan di Berdasarkan data PT KAI Daob 6 Yogyakarta, jumlah penumpang dari stasiun Yogyakarta mencapai lebih dari 30.000 dan yang turun sejumlah 20.000. Tim Liputan Ainus melaporkan.